kok kayaknya indah ya kalau aku bisa ke sana gitu. Tapi itu hanya impian kecil gitu loh, impian kecil yang nggak tahu bisa ke sana apa enggak, karena kan aku juga tahu ya ampun aku dari keluarga macam apa sih, duit nggak punya gitu kan. Aku pengen bikin mamaku happy, bangga gitu. Bermimpilah yang bagus-bagus, bermimpilah yang positif. Karena dari mimpi dan harapan semua menjadi nyata. Pertama, mereka harus punya dream. Kalau nggak punya dream, misalnya saya mau jadi manajer dalam waktu 3 tahun. Kalau kita mau berbeda, hal pertama kita harus menaikkan standar kita. Karena kita nggak akan bisa melebihi standar yang kita set dalam kehidupan kita. Mau sampai kapan kita rata-rata, mau sampai kapan kita biasa-biasa, mau sampai kapan ya kita melihat orang lain berhasil dan kita selamat tapi kita sendiri enggak. Mau sampai kapan kita bilang ke anak kita selamat ya kamu naik kelas tapi kita sendiri nggak naik kelas. Kadang kan untuk mencapai sebuah impian besar kita harus ngelewatin hal-hal kecil dulu. Kalau emang itu harga yang harus dibayar untuk sebuah impian, kenapa tidak? Sesulit apapun itu, aku selalu punya satu prinsip juga kayak gini. Kalau Tuhan udah membawa kamu sampai sejauh ini, Dia tuh nggak akan mempermalukan kamu dengan cara meninggalkan kamu. Yang jadi selalu jadi musuh kita adalah ya diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya Mas, dulu waktu aku belajar, jadi gini, kadang diri kita sendiri yang jadi musuh, atau itu ada momen-momen dimana kita malas, ada momen-momen dimana kita merasa, aduh bisa nggak ya, udahlah nyerah aja lah, kayaknya nggak mungkin. Ada momen dimana, aduh, kayaknya aku lebih baik di sini deh, mama aku lebih butuh aku. Itu aku naik motor 1 jam loh, dari tempat aku kerja sampai ke Bantul, tempat aku les. Setiap hari selama 4 bulan aku les bahasa Jerman. Jam berapa? Masalah itu pasti ada. Cuma sekarang bagaimana cara kita memandang masalah itu? Mau kita memandang masalah itu sebagai benar-benar hambatan atau malah sebagai cambukan untuk maju? Aku bilang jadikan cambukan untuk maju, tapi nggak ada salahnya aku minta menangis gitu. Tapi jangan menangis yang meratapi nasib terus menyerah gitu. Dalam sambil aku weekend sendirian di kamar pun aku sambil yang gimana caranya cari ide untuk selesai dari masalah ini gitu. Kan kita perlu istirahat kan, mesin aja butuh istirahat gitu, apalagi otak kita dan hati kita yang perlu dikasih input positif lagi gitu. Aku waktu itu lebih ke dengerin lagu rohani gitu, lebih ke yang baca motivasi. Memang sih kadang aku juga buka Instagram, tapi Instagram aku juga banyak ke akun-akun yang motivasi kayak gitu. Lebih ke situ sih. Jadi aku kadang-kadang share quote yang memotivasi diri gitu loh. Jadi rehat sebentar nggak apa-apa, tapi jangan terus malah menyerah dan pasrah gitu. Rehat nggak apa-apa, tapi ya memotivasi, menginput diri dengan hal positif dulu, terus maju lagi. Sama siapa kamu mau menajamkan diri kamu gitu? Sama orang-orang yang mau membuat kamu semakin tajam dalam berjuang, punya impian, motivasi diri dan lain-lain, atau sama orang-orang yang akan menajamkan diri kamu dalam hal ya udahlah hidup ya kayak gini aja. Hidup kan adalah keputusan. Keputusan kamu hari ini menentukan hidupmu di masa depan. Butuh keputusan kuat untuk melepaskan diri dari komunitas yang gak beres. Sekalipun itu berat, kalau emang kamu masih merasa ada orang-orang yang pengen kamu banggakan, ya harus kamu ambil keputusan itu.
ada aja orang-orang yang ngomong, "Bok, kalau mimpi tuh jangan ketinggian, Bok, jatuh nanti sakit," kayak gitu. Ada aja orang-orang yang ngomong kayak gitu. Aku pernah dapat inbox yang bukan berteman di Facebook atau bajunya kayak gembel, baju nggak jelas. Kamu kok bikin karya, kamu tuh hobinya shopping. Nah, dari situ saya langsung terpukul. Aku akan tunjukkan aku bisa. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Gila kalau kamu pengen hasil yang beda tapi masih melakukan hal yang sama. Kalau mau hasil beda, harus lakukan hal yang berbeda. Bayarnya adalah saya nggak boleh putus asa. Saya harus punya bounce back yang bagus, Pak. Saya harus punya resilience yang bagus. Dan karena saya punya winning spirit, jadi winning spirit, ya kan. Kemudian saya harus resilience. Jadi nggak boleh patah semangat, patah arang. Kejar aja terus, kan nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa. Karena emang nggak boleh bermimpi kecil, karena aku selalu yakin aku punya Tuhan yang besar, yang bisa kasih aku banyak hal. Berani membangun mimpi, jangan takut, karena kan mimpi itu gratis ya. Mimpi itu gratis, dan sekali lagi aku bilang, bangunlah mimpimu, maka mimpimu yang akan membangun hidupmu. Bangunlah mimpimu, maka mimpimu yang akan membangun